Indonesia baru saja berdiri kokoh di panggung keuangan dunia dengan sistem pembayaran nasionalnya QRIS dan GPN, tiba-tiba Amerika Serikat merasa terusik. Negeri adidaya itu kini terang-terangan menyuarakan kekhawatiran mereka. Mengapa? Karena QRIS dan GPN dianggap sebagai ancaman nyata terhadap dominasi mereka di sistem pembayaran global. Ini bukan sekadar soal transaksi, ini tentang kedaulatan ekonomi Indonesia yang kini sedang coba diganggu dari luar. Dan lebih gilanya lagi, QRIS tidak berhenti di Indonesia. Sistem pembayaran kita ini sudah diterima di negara-negara ASEAN, sudah tembus ke Cina, dan dalam waktu dekat akan merambah ke Timur Tengah. Indonesia sedang membangun jaringan keuangan lintas negara tanpa harus bergantung pada Visa atau Mastercard. Ini perang diam-diam dalam dunia finansial, dan Indonesia kini bikin Amerika panik. Ternyata bukan cuma Amerika yang ketar-ketir. Diam-diam, QRIS Indonesia sudah merambah pasar besar dunia. Di Cina, sistem pembayaran ini mulai jadi alternatif di beberapa kawasan wisata. Di Korea Selatan, QRIS mulai dikenalkan untuk transaksi turis dan di Timur Tengah, negara-negara kaya minyak pun ikut melirik teknologi ini untuk mempercepat sistem pembayaran digital mereka. Dunia mulai sadar kekuatan ekonomi digital baru sedang bangkit dari Indonesia. Donald Trump yang selama ini vokal soal America First kabarnya marah besar. Dia melihat ekspansi QRIS ini bukan sekadar soal pembayaran, tapi soal dominasi global di era digital. Amerika takut kalau QRIS terus berkembang, raksasa-raksasa fintech dari Silicon Valley bisa kehilangan pengaruh, bahkan mungkin kalah bersaing di negara-negara berkembang. Tapi kenapa QRIS bisa sehebat itu? Kok bisa sistem sederhana ini mulai mengancam dominasi dolar dan kartu kredit raksasa Amerika? Apa rahasia dibalik ekspansi QRIS ke Cina, Korea, dan Timur Tengah? Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS diluncurkan Bank Indonesia sebagai solusi pembayaran tunggal berbasis QR Code. Sistem ini menyatukan berbagai penyedia jasa pembayaran dalam satu platform nasional. Tujuannya jelas memperkuat kedaulatan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan. Tapi QRIS bukan satu-satunya kartu truf Indonesia. Masih ada GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, yang jadi infrastruktur penting untuk mengefisienkan dan menasionalisasi arus transaksi digital. Transaksi domestik kini tak perlu lagi lewat jaringan internasional seperti Visa atau Mastercard. Dampaknya, biaya transaksi lebih murah, data transaksi tetap di dalam negeri, dan yang paling penting ketergantungan pada sistem asing menurun drastis. Inilah yang membuat beberapa pihak di Amerika mulai merasa Indonesia bermain di luar aturan global. Pihak seperti Kamar Dagang Amerika atau US Chamber of Commerce menyuarakan keprihatinan mereka. Menurut mereka, kebijakan GPN dan QRIS membatasi ruang gerak perusahaan asing untuk beroperasi di sektor finansial Indonesia. Kata mereka, ini hambatan non-tarif terselubung. Tapi dari sudut pandang Indonesia, ini adalah strategi memperkuat ekonomi digital nasional. Mengurangi dominasi sistem asing bukan berarti anti-asing, tapi lebih pada menjaga kontrol data dan efisiensi ekonomi dalam negeri. Menariknya, jika kita tarik mundur ke masa pemerintahan Donald Trump, Indonesia sempat masuk radar negara yang dipertimbangkan untuk kena tarif tinggi. Salah satu alasannya bukan cuma defisit perdagangan, tapi juga kebijakan ekonomi yang dianggap tidak adil bagi investor asing. Trump terkenal dengan pendekatan kerasnya dalam perang dagang. Ketika Indonesia memperkuat sistem domestik lewat QRIS dan GPN, langkah itu dipandang mengancam dominasi perusahaan finansial Amerika. Dan seperti biasa, tarif jadi senjata favorit Washington. Maka tak heran Indonesia beberapa kali kena sorotan dalam laporan USTR atau United States Trade Representative. Terutama dalam hal transparansi regulasi dan prioritas terhadap teknologi lokal, seperti penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam sistem pembayaran. Namun publik Indonesia melihatnya berbeda. Justru QRIS dan GPN dipuji sebagai langkah berani untuk mengurangi ketimpangan dalam sistem ekonomi global. Apalagi sistem ini terbukti mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, membantu UMKM, dan mendistribusikan bansos dengan lebih cepat. Amerika boleh saja ketar-ketir.
Tapi Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar jargon. Dengan inovasi seperti QRIS dan GPN, Indonesia perlahan menegaskan posisinya bukan lagi pasar pasif, tapi pemain aktif dalam ekosistem ekonomi global. Jadi, apakah Indonesia akan terus ditekan lewat tarif dan laporan dagang? Mungkin saja. Tapi satu hal yang pasti, QRIS bukan cuma soal bayar pakai HP. Ia adalah simbol perlawanan diam-diam di balik layar digital terhadap dominasi global yang selama ini tak banyak dipertanyakan.